Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang bencana kebumian, yang merupakan tugas mata kuliah mitigasi bencana. Anggota kelompok yang pertama ada Rahma Willy Arianti dengan NPM 1810503073. Kemudian Ivan Muhammad dengan NPM 1810503077. Dan yang terakhir ada Diki Wahyudi dengan NPM 1810503082. Oke. Bencana alam akan kami bahas menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama ada definisi, kedua ada macam-macam bencana kebumian, yang ketiga ada penyebab terjadinya bencana kebumian, yang keempat ada proses terjadinya bencana kebumian, yang kelima wilayah rentan bencana kebumian, 6 kejadian bencana kebumian di Indonesia. Definisi bencana kebumian. Bencana kebumian adalah bencana alam yang merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang terjadi di dataran permukaan bumi atau tanah. Oke, mari kita lanjut ke poin 2, yaitu ada macam-macam bencana kebumian. Macam-macam bencana kebumian. Yang pertama ada gempa bumi. Gempa bumi yaitu gerakan tiba-tiba yang terjadi di dalam kerak bumi bagian atas. Biasanya pelepasan energi ini berhubungan dengan adanya gaya tekan atau gaya geser pada suatu tempat akibat dari adanya pergerakan litosfer yang membangkitkan gelombang gempa atau sering dikenal sebagai gelombang seismik. Gerakan tanah atau dataran permukaan bumi secara tiba-tiba ini mengakibatkan bangunan runtuh seketika. Oke. Yang kedua ada longsor. Longsor merupakan perpindahan material pembentuk lereng, bergerak dari lereng dengan elevasi tinggi menuju yang lebih rendah. Material longsor tersebut dapat mengakibatkan bangunan-bangunan roboh di sekitar longsoran atau di bawah lereng yang terkena dampak longsoran sehingga menimbulkan kerugian. 3. Erupsi gunung berapi. Erupsi gunung berapi merupakan proses keluarnya magma dari perut gunung berapi disebabkan oleh aktivitas magma dan pergerakan lempeng tektonik. Material tersebut dapat terbawa hingga jauh dan mengenai beberapa penduduk di sekitar gunung tersebut, sehingga dapat menimbulkan kerugian. Terakhir ada penurunan tanah. Merupakan proses pergerakan penurunan muka tanah karena perubahan volume lapisan batuan di bawahnya. Penurunan tanah ini dapat merugikan karena wilayah dataran akan semakin terkikis. Selanjutnya adalah penyebab terjadinya bencana kebumian. Dari keempat macam bencana kebumian tersebut, kita akan mengidentifikasi penyebab terjadinya. Dimulai dari yang pertama adalah bencana gempa bumi. Bencana gempa bumi diklasifikasikan oleh 5 sebab. Dari yang pertama, tektonik, merupakan pengaruh dari gerakan lempeng bumi. Kemudian yang kedua, vulkanik, merupakan pengaruh dari aktivitas gunung berapi. Kemudian yang ketiga adalah runtuhan, di mana merupakan gempa bumi lokal yang terjadi apabila suatu gua di daerah batuan kars atau lokasi pertambangan runtuh. Kemudian yang keempat, jatuhan meteor. Dan yang kelima, buatan manusia, di mana seperti peledakan dinamit, nuklir, ledakan bom, atau palu yang dipukulkan. Selanjutnya adalah bencana longsor. Banyak faktor yang mempengaruhi kestabilan lereng yang merupakan penyebab terjadinya longsoran. Faktor tersebut meliputi dari kondisi geologi, hidrografi, topografi, iklim, dan perubahan cuaca. Menurut PVMBG pada tahun 2005 melalui Hakimudin 2018, faktor pemicu tanah longsor dibagi menjadi 2, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam sendiri terjadi oleh 8 faktor, di mana yang pertama merupakan jenis tanah, curah hujan, kemiringan lereng, getaran, susut muka air, adanya beban tambahan, pengikisan atau erosi, dan yang terakhir atau yang ke-8, material timbunan.
Faktor manusia dipengaruhi oleh aktivitas pembukaan lahan oleh manusia, sehingga membuat fungsi vegetasi alam menjadi berkurang, sehingga terjadi ketimpangan siklus alam di ekosistem, misalkan siklus air. Bencana kebumian yang ketiga adalah erupsi gunung berapi. Saat magma naik, melewati bebatuan, sebagian mungkin terpecah melalui retakan dinding atau saluran yang lebih kecil, sehingga menimbulkan material-material yang akan menyembur ke atas. Kemudian bencana kebumian yang keempat adalah penurunan tanah, disebabkan karena adanya perubahan pada volume lapisan batu yang ada di bawahnya yang didasarkan suatu datum atau kerangka referensi geodesi di mana terdapat berbagai macam variabel penyebabnya. Menurut Whittaker and Redfish pada 1989 dalam Metasari 2010, terdapat 3 jenis penurunan tanah. Yang pertama adalah natural subsidence, disebabkan oleh siklus geologi dan sedimentasi daerah cekungan. Dan yang kedua, groundwater extraction, dipengaruhi oleh pengambilan air tanah besar-besaran yang melebihi kemampuan terserapnya air, sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah air tanah pada lapisan akuifer. Dan yang ketiga adalah settlement, dipengaruhi oleh penambahan bangunan di atas permukaan tanah, sehingga menyebabkan lapisan tanah di bawahnya mengalami pemampatan. Selanjutnya kita akan membahas proses terjadinya bencana kebumian. Dimulai dari gempa bumi. Gempa bumi diawali dengan gerakan tiba-tiba yang terjadi di dalam kerak bumi bagian atas, sehingga diakibatkan pergerakan lempeng berupa tumbukan, kelipatan pergeseran, dan penyusupan yang berpengaruh terhadap media yang dilewati. Berikut ilustrasi terjadinya gempa bumi. Dapat disimak pada gambar tersebut. Kemudian, bencana longsor. Proses terjadinya tanah longsor, yakni ketika air meresap ke dalam tanah, akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar dari lereng. Erupsi gunung berapi. Ketika adanya tenaga dari dalam bumi yang mendorong perut bumi mengeluarkan isinya, isi perut bumi yang dimaksud adalah magma. Magma adalah batuan meleleh yang terdapat di dalam lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi, sehingga dia akan memaksa keluar dan menghasilkan material-material sehingga terjadi suatu erupsi. Selanjutnya, proses terjadinya penurunan tanah. Lapisan tanah yang mengalami pembebanan akibat beban di atasnya, maka tanah di bawah beban akan mengalami kenaikan tegangan. Akibat dari kenaikan tegangan ini adalah terjadinya penurunan elevasi tanah dasar. Pembebanan ini mengakibatkan adanya deformasi partikel tanah, relokasi partikel tanah, dan keluarnya air pori dari tanah yang disertai berkurangnya volume tanah. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penurunan tanah. Yang keempat, wilayah rentan bencana kebumian. Merupakan suatu wilayah pada kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis untuk jangka waktu tertentu dalam mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Yang pertama, wilayah rentan bencana gempa bumi. DVMBG dan ESDM menyatakan wilayah rawan gempa yaitu pada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan lain-lain. Wilayah rentan bencana longsor. Kepala PDIH BNPB menetapkan pada Bukit Barisan Sumatera, Jawa bagian tengah dan selatan, Indonesia Tengah, dan Sulawesi. Untuk wilayah rentan bencana erupsi gunung berapi, PVMBG menetapkan Pulau Sumatera, Pulau Jawa, wilayah Sulawesi, dan Maluku. Sedangkan wilayah rentan bencana penurunan tanah umumnya terdapat pada daerah pesisir dan wilayah gambut dataran rendah Indonesia. Yang keenam, kejadian bencana kebumian di Indonesia. Yang pertama ada pada gempa Jogja 2006. Gempa bumi ini merupakan peristiwa gempa bumi tektonik kuat yang mengguncang daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yang berlangsung selama 57 detik. Total korban meninggal gempa DIY dan Jawa Tengah ini pada bagian selatan seperti di Klaten tercatat mencapai 5.000 orang lebih, 26.000 orang lebih luka berat dan ringan, serta 390
lebih rumah roboh akibat gempa pada waktu itu. Yang kedua, erupsi Gunung Kelut 2014. Letusan Kelut 2014 adalah rangkaian peristiwa gunung berapi yang terjadi di Gunung Kelut, Jawa Timur. Letusan Kelut 2014 ini dianggap lebih dahsyat daripada tahun 1990, meskipun hanya berlangsung tidak lebih daripada 2 hari dan memakan 4 korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Yang terakhir pada peristiwa tanah longsor tahun 2021 yang menimpa Cianjuang, Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat, tepatnya pada bulan Januari lalu. Pada pendataan terakhir, terdapat 40 jiwa ditemukan tewas dan beberapa rumah hancur tertimpa longsoran tanah. Tanah longsor disebabkan hujan deras sebelumnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumedang menyebut bencana disebabkan longsor pada tebing setinggi 20 meter dan panjang 40 meter hingga menimbun 14 rumah. Kesimpulannya, bencana kebumian merupakan bencana alam yang terjadi di permukaan bumi bagian dataran. Macam bencana kebumian adalah gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung berapi, dan penurunan tanah, serta memiliki korelasi yang erat dengan alam, sehingga mitigasi bencana dan penanggulangannya perlu penyelarasan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.